Baik, selamat malam untuk seluruh pendeta-pendeta muda dan juga pendeta Pardosi. Pada malam hari ini boleh bersama-sama kembali untuk boleh memberikan pelajaran demi pelajaran dalam diskusi Alkitab kita. Dan pada malam hari ini kita bersyukur oleh karena kita boleh disegarkan akan diskusi yang akan kita boleh lakukan dengan judul percakapan yang tajam namun belum tajam. Lukas 24 ayat 13 sampai 46. Menarik sekali yang akan boleh dibawakan oleh Pendeta Edwin Pasaribu. Beliau sedang melayani di cabang sekolah Sahabat Immanuel, Sei Baru dan Jabiren Simpur di Palangkaraya. Begitu ya Pendeta ya. Dan kita bersyukur pendeta ini boleh menyiapkan materi ini dengan baik dan boleh memberikan kepada kita semua, dan bersyukurnya lagi kita boleh berdiskusi nanti untuk topik ini, percakapan yang tajam namun belum tajam. Tapi sebelum kita akan memulainya semua, kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Matias tadi. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, kembali lagi Tuhan. Kami mengutarakan rasa syukur kami oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan boleh pertemukan kami lagi pada malam ini, untuk boleh belajar firman Tuhan bersama-sama, yang akan menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman, untuk semakin hari semakin dekat kepada Yesus. Bapa di sorga, pada saat ini kami menyadari pikiran kami terbatas oleh karena dosa, dan kebutuhan terbesar kami saat ini, kami membutuhkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan demikian menuntun pemikiran kami yang terbatas ini dapat memahami kebenaran Tuhan dengan baik, dan Roh yang sama akan menolong kami, menyanggupkan kami untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Urapi secara khusus hamba Tuhan Pendeta Pasaribu, Edwin Pasaribu, yang akan menyampaikan pekabaran pada malam ini. Biarlah Tuhan urapi dengan urapan sorga. Berkati kami semua yang mengikuti, baik yang ada di Zoom ini maupun sahabat-sahabat konsep yang mengikuti lewat YouTube maupun Facebook. Inilah doa pengharapan kami Tuhan, sempurnakan doa yang tidak sempurna ini, dan mohon ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Matias. Saat ini kita akan berikan waktu kepada Pendeta Edwin Pasaribu, tetapi saya ingatkan kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook. Jika ada pertanyaan boleh langsung saja diketik di kolom Facebook untuk boleh nantinya ditanyakan, dan kita akan boleh mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk kita boleh sama-sama memahami lebih baik firman Tuhan. Zoom ini saya persilahkan Pendeta Edwin Pasaribu. Baik, terima kasih Pendeta Alexander atas kesempatannya. Baik, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep dan juga pendeta-pendeta muda yang ada di Zoom ini, dan juga Pendeta Pardosi yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk share screen. Baik, apakah slide saya sudah kelihatan Pendeta Alex? Ya, kelihatan Pendeta. Silakan. Oke, suaranya jelas ya? Cukup jelas Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Baik, pada malam hari ini judul pelajaran kita percakapan yang tajam namun belum tajam, dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-46. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada, beberapa hal yang mempengaruhi seseorang tidak fokus. Yang pertama adalah karena kurang tidur. Yang kedua, kurang vitamin. Yang ketiga, kurang berolahraga. Yang keempat, mungkin mengalami depresi yang tinggi, sehingga seseorang itu tidak fokus untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang terakhir, kemungkinan besar dia mengalami kurang
Baik, sahabat-sahabat konsep, teman-teman dimanapun berada, pelajaran kita pada malam hari ini di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-45 ini bercerita tentang dua murid Yesus yang sedang mengadakan perjalanan menuju ke Emmaus. Di dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus, mereka harus menempuh jarak dari Yerusalem hingga ke Emmaus itu kurang lebih 7 mil jauh. Dan dalam cerita ini ada dua murid Yesus yang sedang berjalan bersama-sama. Salah satunya diberitahukan kepada kita namanya adalah Kleopas. Dan ketika mereka sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, mereka sedang berbincang-bincang tentang apa yang sedang terjadi kepada Tuhan mereka, Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu. Dan ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan asik, maka Yesus datang menghampiri mereka dan ikut juga berbincang dengan mereka. Tetapi ketika Yesus menghampiri kedua murid ini yang sedang mengadakan perjalanan ini, kedua murid ini tidak melihat atau tidak mengenal siapa itu yang datang menghampiri mereka. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat yang ke-16 dalam Lukas pasal yang ke-24, bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kedua murid Yesus ini dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka tidak tidur. Mereka sedang membuka mata mereka. Tetapi mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Nah, alasannya adalah di dalam ayat 16 ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Pada malam hari ini kita mau pelajari apa yang menghalangi mata kedua murid ini sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat melihat Yesus atau melihat Tuhan dengan jelas. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang menghalangi mata kedua murid ini sementara mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus? Dalam Lukas 24 ayat yang ke-17, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ekspresi muka muram menggambarkan ada masalah di dalam mereka. Mungkin saja mereka kecewa, mungkin saja mereka sedang apa? Mengalami duka cita. Karena kalau muka kita muram, itu artinya kita sedang memiliki masalah di dalam hati kita. Karena dari hati terpancar kepada wajah. Kalau seseorang itu bahagia, seseorang itu senang, pastilah dia akan memancarkan wajah yang tidak muram. Bahkan dia akan senang, tersenyum, dan juga bahkan tertawa. Oleh sebab itu, Roh Nubuat mengatakan bahwa kedua murid itu memang mengalami kesedihan. Di dalam Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 448 dan 449 mengatakan, tetapi mereka sangat dicekam kesedihan dan kekecewaan, sehingga mereka tidak memperhatikan Dia baik-baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua murid ini mengalami kesedihan. Apa kesedihan yang mereka alami? Kesedihan yang mereka alami adalah bahwa beberapa hari yang lalu, Yesus yang adalah Tuhan dan juga guru mereka disalibkan, mati
di kayu salib dengan menyedihkan. Dan pada hari yang ketiga, mereka mendapatkan kabar bahwa Yesus yang adalah guru mereka itu bangkit. Tetapi ketika dicek, mereka tidak mendapati. Dan bahkan ada gosip yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri atau disembunyikan oleh murid-murid. Inilah kesedihan daripada kedua murid ini. Dan dilanjutkan lagi, kesedihan mereka tidak dapat ditahan ketika mereka bertemu dengan Yesus. Dan mereka pun menangis di hadapan Yesus. Dengan hati yang sedih, dengan kekecewaan, dan dengan bibir gemetar. Mereka menambahkan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk menebus bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kita lihat bahwa memang ketika mereka mengadakan perjalanan menuju ke Emmaus itu, mereka sedang mengalami depresi. Mereka sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Nah, hal inilah yang menyebabkan muka mereka muram. Yang kedua, apa yang menyebabkan mata mereka tidak bisa melihat Yesus dengan seutuhnya? Yang kedua adalah miskonsepsi atau cara pandang yang salah. Cara pandang yang salah akan mengakibatkan pikiran kita salah dan selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Dan memang pandangan daripada kedua murid ini salah terhadap Yesus. Di mana di ayat yang ke-21 katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Lihat bahwa mereka mengharapkan bahwa Yesus akan menjadi penyelamat bangsa mereka. Penyelamat daripada penjajahan Roma. Dan bahkan Yesus akan menjadi raja. Tetapi yang terjadi kepada Yesus beberapa hari yang lalu adalah Yesus harus mati di kayu salib, dan matinya pun memalukan bagi orang di zaman itu. Karena mati di kayu salib adalah mati yang memalukan. Hal ini mengakibatkan pandangan mereka salah terhadap Yesus. Salah terhadap Tuhan mereka. Cara pandang yang salah menyebabkan murid-murid kecewa kepada Yesus karena harapan-harapan murid itu sirna. Di mana tadinya mereka berharap ketika Yesus menjadi raja di dunia ini, mereka akan menjadi salah satu pembesar dan bahkan penasehat di dalam kerajaan Yesus. Namun sekarang semuanya telah sirna daripada pandangan mereka. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka juga merasa kecewa dan juga merasa sedih. Karena tadi cara pandang yang salah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah perjalanan kedua murid ini memiliki kesamaan dengan kisah yang dialami oleh Rasul Paulus. Di dalam perjalanannya, bahwa dia juga memiliki cara pandang yang salah terhadap Yesus pada awalnya. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, di mana dia beranggapan bahwa Yesus dan ajarannya dan bahkan murid-muridnya telah salah dan bahkan tidak sesuai dengan iman Ibrani. Dan di ayat yang dalam Kisah 9 ayat 1 diberitahukan kepada kita, sementara hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan pada saat itu. Jadi sama halnya, kedua murid ini juga hatinya berkobar-kobar, sedang emosi, sedang kecewa, dan memiliki miskonsepsi, memiliki salah pandang terhadap Yesus. Dan apa yang terjadi kepada Saulus? Saulus pergi ke Damaskus dengan tujuan untuk membinasakan murid-murid Yesus. Dan dia telah membawa satu perintah atau satu kekuatan surat kuasa daripada majelis Yahudi untuk membinasakan
orang-orang pengikut Yesus. Nah, tetapi yang terjadi adalah ketika dia memiliki salah pandang, dia juga ketika dia bertemu dengan Yesus, maka pandangannya itu berubah. Pandangannya itu berubah. Kita lihat ceritanya di dalam Kisah 9 ayat yang ke-19. Ketika dia bertemu dengan Yesus, matanya dirabuni. Ayat yang ke-18, seketika itu juga matanya dirabuni, dia tidak dapat melihat selama 3 hari, dan setelah dia bertobat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka selaput itu pun gugur dari matanya sehingga dia dapat melihat lagi. Dan ketika dia di Damsyik, dia mengakui Yesus di hadapan pengikut-pengikutnya, dan bahkan dia mengakui di rumah ibadat Yesus adalah anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan rohani itu bisa saja diawali dengan salah pandang. Tetapi ketika kita sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi, maka salah pandang itu akan berubah dan juga akan bisa berubah, dan kita bisa melihat Yesus seutuhnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita memiliki salah pandang, maka ada 2 hal yang terjadi kepada kita. Pikiran kita akan menjadi tumpul. Di dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mata mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Jadi, kalau pandangan kita atau kalau persepsi kita sudah salah, maka pikiran kita pun akan tumpul. Dan kalau sudah tumpul, maka apa yang terjadi? Dalam 2 Korintus 3 ayat 15 dan ayat 16 katakan, maka hati pun akan tertutup. Hati pun akan tertutup. Kenapa? Karena kebenaran tidak akan bisa masuk lagi. Karena kita sudah memiliki pandangan yang lain. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan hati menjadi tumpul? Atau pikiran kita menjadi tumpul? Nah, penyebab daripada pikiran kita tumpul adalah karena mungkin kita kesal. Kita juga marah. Kita juga mungkin menyimpan dendam. Sehingga ketika seseorang menyatakan kebenaran kepada kita, ketika kita marah, maka kita tidak akan mau mendengar. Dan bahkan kita tidak mau menerima dengan baik. Mungkin juga karena kita emosi. Dan inilah yang terjadi kepada kedua murid Yesus. Ketika dalam perjalanan itu, ketika Yesus menyampaikan kepada kedua murid itu bahwa firman Allah mengatakan bahwa Yesus akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, tapi mereka sulit untuk menerimanya. Karena apa? Karena tadi mereka emosi. Dan yang selanjutnya, karena keegoisan, harga diri, gengsi. Jadi sulit untuk apa? Sulit untuk menerima kebenaran itu. Dan bahkan karena uang ataupun karena harta. Dan yang terakhir, karena dosa. Nah, apa yang menyebabkan kita atau sulit menerima yang benar ketika kita salah pandang? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sulit untuk menerima kebenaran, maka ini yang penyebabnya. Karena kita memiliki jawaban tersendiri dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa menerima apa yang benar. Contoh, di dalam Alkitab, kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Bagaimana seorang muda yang kaya bertemu, yang datang kepada Yesus, yang mengatakan, apa yang harus saya perbuat supaya saya selamat? Lalu Yesus katakan, lakukanlah semua firman. Dan orang muda itu katakan, saya sudah lakukan dari sejak kecil. Dan Yesus katakan, satu lagi kekuranganmu. Apa itu? Jualah semua hartamu
dan ikutlah aku. Dan ketika Yesus katakan itu, maka sedih hatinya dan dia tidak mau mengikuti Yesus. Kenapa? Kenapa seseorang lamban untuk menerima apa? Kebenaran? Karena dia tadi sudah apa? Sudah memiliki jawaban tersebut. Dan yang kedua adalah karena kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Sehingga kita sulit untuk menerima kebenaran itu. Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan sulit untuk menerima kebenaran. Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Jadi, mengandalkan diri itu sama dengan menjauhkan kita dari kebenaran akan firman Tuhan. Nah, hal yang ketiga, apa yang menyebabkan mata mereka tidak bisa melihat Yesus? Yang ketiga adalah mereka tidak percaya akan firman Allah. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Bagaimana kedua murid itu bercerita kepada Yesus bahwa teman-teman mereka memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi tubuhnya atau dia sendiri tidak kelihatan di mana dia berada. Dan bahkan Yesus juga sampaikan kepada kedua murid itu melalui firman Allah dan bahkan melalui nubatan-nubatan yang mereka sudah pelajari. Itu sebabnya Yesus sepertinya marah kepada mereka. Ayat yang ke-25 kita bisa lihat, hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lihat bahwa ketika mereka tidak percaya firman, maka mereka lamban untuk menerima kebenaran. Apa yang menyebabkan seseorang lamban untuk menerima kebenaran? Yang pertama adalah lupa firman. Jadi kedua murid itu lupa firman. Ron White mengatakan dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 399. Heran bin ajaib, murid-murid tidak teringat akan perkataan Kristus dan menyadari bahwa ia telah menubuatkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu. Mereka tidak menyadari bahwa bagian terakhir dari hal yang telah dinyatakannya akan digenapi dengan sesungguhnya, seperti halnya dengan bagian yang pertama, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit lagi. Inilah bagian yang seharusnya mereka ingat. Ya, harusnya mereka ingat bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi mereka lupa akan firman itu yang telah dipelajari, bahkan telah dituliskan oleh para nabi. Murid-murid itu tidak ingat perkataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lupa firman, maka sulit juga kita akan menerima kebenaran. Yang kedua adalah kita tidak percaya firman. Nah, kalau tidak percaya firman, maka sulit juga akan menerima kebenaran. Itu sebabnya Yesus katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, karena tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal supaya kita mudah menerima kebenaran. Yang pertama adalah hati kita harus terbuka. Yang kedua, hati kita harus tulus menerima kebenaran itu. Dan yang ketiga, hati kita harus bersukacita. Dan yang keempat, hati kita harus direndahkan. Jadi, ego kita harus direndahkan dulu. Hati kita juga harus kita rendahkan untuk bisa menerima kebenaran itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menerima kebenaran itu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita bisa melihat Tuhan dengan jelas? Dalam pelajaran kita pada malam hari ini, dalam cerita tentang 2 murid Yesus, dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus, di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus, mereka sudah mendekati kampung yang mereka tuju.
Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa melihat Tuhan dengan jelas? Kita perlu berbalik kepada Tuhan. Dalam pengalaman kedua murid Yesus ini, dalam cerita ini, mereka mengajak Tuhan harus tinggal bersama-sama dengan mereka. Karena diskusi mereka menarik sepanjang perjalanan itu. Dan Allah mengatakan dalam buku yang sama, jilid 6 halaman 452, sekiranya murid-murid itu gagal untuk mendesak undangan mereka, maka mereka tidak akan mengetahui bahwa teman seperjalanan mereka itu ialah Tuhan yang sudah pasti. Jadi, lihat, kalau mereka gagal untuk berbalik kepada Tuhan, maka mereka tidak akan pernah tahu bahwa teman seperjalanan mereka itu adalah Yesus. Nah, selanjutnya, dan apa yang terjadi kepada murid-murid itu? Di dalam ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31, ketika mereka mengajak Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka, dan pada saat itu mereka mengajak Yesus untuk makan. Di ayat yang ke-30 katakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lihat, bahwa ketika mereka berbalik kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, maka mata mereka mulai terbuka. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 453 memberitahukan kepada kita. Hidangan malam yang sederhana segera disediakan. Hidangan itu ditaruh di hadapan tamu itu, yang telah mengambil tempat duduk di kepala meja. Sekarang ia merentangkan tangannya untuk memberkati makanan itu. Murid menganjur surut keheran-heranan, sebab sahabat mereka merentangkan tangan yang sama benar dengan apa yang biasa dilakukan oleh guru mereka. Mereka memandang sekali lagi dan mereka melihat bekas paku pada tangannya. Lihat, ketika mereka mengizinkan Tuhan atau ketika mereka berbalik kepada Tuhan, mereka kembali mengingat Tuhan. Dan memang kebiasaan Yesus ketika bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika mereka sedang makan, Yesus selalu mengambil tempat duduk di kepala meja. Dan ketika dia hendak berdoa, menyampaikan berkat, dia selalu merentangkan tangannya. Dan inilah yang mereka ingat. Dan ketika mereka lihat, wah, hampir sama dengan Yesus yang kami sembah, Yesus yang adalah guru kami. Dan ketika itu juga, bukti yang ketiga yang menguatkan mereka adalah bekas paku yang terjadi bekas paku yang ada di tangan Yesus. Inilah yang menyadarkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka melihat, mengenal Yesus, Yesus telah hilang daripada mereka. Yang kedua adalah kita perlu bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dalam perjalanan kedua murid itu, pertemuan mereka dengan Yesus membawa perubahan kepada mereka. Membawa perubahan dari miskonsepsi yang salah tadi. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Ketika bertemu dengan Yesus, dia memiliki perubahan. Dia dapat melihat Yesus dengan seutuhnya dan melihat apa yang Tuhan mau dari dia. Dalam cerita ini, dalam Lukas pasal 24 ayat 31 sampai ayat yang ke-45. Di sana dikatakan, ketika itu mata mereka terbuka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap daripada tengah-tengah mereka. Dan setelah
bertemu dengan Yesus, Yesus membuka pikiran mereka dan mereka juga mengenal Yesus. Saudaraku, ketika kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, maka kita akan mudah untuk menerima kebenaran itu. Yang ketiga, kita perlu membaca firman Allah, sehingga kita mudah untuk melihat Yesus. Dan bahkan kita tidak lupa akan firman itu, sehingga kita bisa melihat Yesus seutuhnya di dalam kehidupan kita. Oleh itu sebabnya, dalam Lukas 16 ayat 31 katakan, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara mati. Saudaraku dalam Tuhan, kita perlu membaca firman. Dan firmanlah yang memberikan penjelasan kepada kita untuk apa? Untuk melihat Yesus seutuhnya dalam kehidupan kita. Yang keempat, kabarkan firman itu kepada orang lain. Apa yang terjadi kepada kedua murid itu? Ketika mereka sudah mengenal Yesus, ketika mereka sudah melihat Yesus, di ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-35 katakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Dan pada waktu ia memecah-mecahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ronde juga mengatakan, mereka meninggalkan hidangan mereka. Mereka tidak cicipi itu. Sekali lagi mereka pergi berjalan dari jalan yang mereka telah lalui bersama dengan Yesus. Dan dengan cepat-cepat menyampaikan kabar baik itu kepada teman mereka di kota. Pada bagian jalan itu tidak aman, tetapi mereka melalui tempat yang curam, tergelincir pada batu-batu yang licin. Mereka tidak melihat, mereka tidak mengetahui bahwa mereka dilindungi olehnya yang telah menjalani jalan itu dengan mereka. Mereka maju terus, ingin berjalan lebih cepat daripada biasanya. Kadang-kadang berlari, kadang-kadang kantuk, mereka terjatuh. Mereka maju terus. Sahabat mereka yang tidak kelihatan dekat di sisi mereka di sepanjang jalan. Saudaraku dalam Tuhan, ketika sukacita kebenaran itu mereka sudah dapatkan. Mereka tidak tinggal diam di situ, tapi mereka tinggalkan itu. Dan mereka melalui jalan yang tadi sudah gelap, banyak penyamun, tapi mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka penuh dengan sukacita. Tetapi yang pasti adalah teman mereka yang berjalan bersama-sama dengan mereka tadi sore, yang mereka tidak kenal, juga berjalan bersama-sama dengan mereka, meskipun mereka tidak melihat. Kenapa? Karena sinar terang matahari kebenaran itu bercahaya atas mereka. Mereka tampaknya berada dalam satu dunia yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, ada satu perubahan dalam diri kita. Ada satu dunia yang baru yang kita bisa dapatkan. Kenapa? Karena kita sudah dapat mengenal Yesus dengan seutuhnya. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama, perasaan kecewa, sedih, marah akan menutup mata kita kepada kebenaran dan kebaikan Tuhan. Yang kedua, pandangan yang salah terhadap firman Tuhan mengakibatkan kita salah menilai Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika kita tidak percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan sulit mengenal Yesus dengan seutuhnya. Dan yang keempat, mata kita akan terbuka dan dapat mengenal Yesus lebih baik ketika kita percaya dengan firman, melakukan firman, membuang rasa kebencian, perasaan kecewa, amarah dari diri kita. Sehingga kita juga, dan yang selanjutnya adalah kita perlu bertemu secara pribadi, mengenal Yesus secara pribadi, maka kebenaran itu pun akan lebih sempurna kita dapatkan. Inilah menjadi doa dan harapan kita. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Edwin yang telah membagikan firman Tuhan dalam diskusi kita pada malam hari ini dengan judul yang sangat menarik ya Pendeta ya. Bagaimana Pendeta memberikan pemahaman yang baru sebenarnya dari kita ketika kita membaca Lukas pasal 24, di mana pada waktu itu cerita yang boleh disampaikan tadi
saya lihat dengan baik mengenai Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ya. Jadi tadi sudah disampaikan poin-poinnya bagaimana perjalanan perikop ini mau diceritakan dan kita boleh memahami lebih baik untuk peristiwa yang terjadi. Ini bukan perumpamaan ya. Ini peristiwa yang terjadi dan nyata yang dilakukan oleh Yesus dan ketemu muridnya. Tetapi di sana tadi saya sangat senang ketika pemateri kita memberikan fokus yang penting di dalam ayat pasal yang ke-16 ya. Dikatakan bahwa tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Di sana fokusnya, dan tadi dijabarkan dengan jelas bahwa apa yang sebenarnya menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Begitulah kurang lebihnya diskusi kita pada malam hari ini dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Baik, pada saat ini kita akan boleh memberikan waktu untuk pertanyaan yang masuk untuk materi kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya tanya dulu ya. Saya bertanya dulu ini. Ini penting. Seperti waktu saya membaca ini, saya mendapat sesuatu yang perlu lebih jelas disampaikan oleh pemateri kita ataupun sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan. Di dalam Lukas pasal 24 kita tahu bahwa Yesus pertama kali menampakkan diri tidak hanya di tempat ini, ya. Karena penampakan pertama Yesus itu bukan penampakan sih, artinya peristiwa yang terjadi sebelum ini adalah Yesus harus hilang ya dari kubur, kan begitu. Hilang dari kubur, dan perempuan-perempuan yang datang pada waktu itu, pada minggu pagi-pagi itu tidak melihat Yesus di sana. Tetapi perempuan itu bertemu dengan malaikat sampai di sana. Nah, ini peristiwa yang kedua yang diceritakan yang saya lihat dalam Alkitab. Nah, tetapi dalam perjalanan ke Emmaus ini hanya ada 2 murid yang bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Betul? Yang di sana diceritakan ada namanya Kleopas. Nah, satu lagi tidak dikasih tahu namanya. Betul? Nah, baru disampaikan di ayat yang ke-33 dan 34 dalam Lukas pasal 24, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Nah, di sini baru menampakkan nih. Tetapi ayat 34 lebih menarik dikatakan. Kata mereka itu yang melihat Yesus ya, yang bertemu di Emmaus itu, yang dalam perjalanan Emmaus, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Itu yang disampaikan oleh mereka, 2 orang itu. Pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh pemateri kita atau yang lain. Apa kepentingan Yesus menampakkan kepada 2 murid ini gak langsung 12-12-nya? Karena peristiwanya dalam perjalanan dia sampaikan kedua ini, penampakan itu, baru nantinya kepada semua murid. Nah itu. Jadi penekanan apa yang Yesus mau sampaikan di perjalanan ke Emmaus itu? Terima kasih. Silakan pemateri kita. Baik, terima kasih Pendeta Alexander atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa Yesus menampakkan diri kepada kedua murid ini? Kenapa nggak sekaligus kepada semua? Setelah berkumpul mereka barulah dia menampakkan diri. Nah, jawabannya adalah bahwa kalau kita lihat ceritanya di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Di sana jelas disampaikan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lihat, saudara-saudara, bahwa ketika mereka berkumpul, ketika mereka bersama-sama, dan bukan hanya kedua murid ini yang berkumpul, sudah sama-sama ini. Tadi Pendeta Alexander katakan ke-11 murid itu sudah sama-sama dengan kedua murid itu.
Dan ketika mereka sama-sama di sana, muncul Yesus tiba-tiba. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat hantu, kaget. Jadi, kenapa Yesus harus menampakkan diri lebih dahulu kepada kedua murid itu? Supaya ada bukti bahwa supaya jangan kaget mereka. Kenapa? Karena kedua murid itu sudah paham bahwa Yesus telah bangkit dan mereka sudah bertemu. Buktinya apa? Diceritakan kedua murid itulah kepada ke-11 murid-murid yang lain. Dan inilah yang menjadi kekuatan kepada yang lain supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik Pendeta Pasaribu atas jawabannya. Terima kasih atas penjelasannya. Kira-kira ada sahabat-sahabat konsep atau pendeta-pendeta muda yang mau bertanya sehubungan dengan materi kita pada malam hari ini, sehubungan dengan yang telah disampaikan oleh pembicara kita. Silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih. Jadi yang saya tanyakan sederhana kepada pembawa materi. Nah, kira-kira mereka kan sebelum Yesus disalibkan bahkan mati kan mereka sempat hidup sama Yesus lumayan lama ya. Masa mereka tidak bisa lihat wajahnya atau fisiknya ya? Ya walaupun mungkin mengantuk ya mungkin kita suaranya juga harusnya dikenal ya. Karena Yesus sempat hidup bersama-sama dengan mereka. Nah, kira-kira apakah waktu Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada kedua orang ini, apakah fisiknya berubah, wajahnya berubah, atau suaranya berubah sehingga membuat kedua orang ini dengan secara tidak langsung tidak mengenal siapa yang sedang bercakap-cakap dengan mereka waktu perjalanan ke Emmaus. Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Pasaribu boleh menanggapi pertanyaan yang boleh saya tanyakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias tadi. Jadi Yesus tidak berubah. Dan bahkan kenapa tidak berubah? Buktinya adalah ketika mereka makan bersama-sama dengan Yesus, dan ketika Yesus mengangkat tangannya untuk memberkati makanan itu, maka disitulah mereka mulai melihat Yesus, mengenali Yesus. Nah, dalam perjalanan itu kita perlu ingat, mereka sedang apa? Sedang kecewa. Mereka sedang marah terhadap Yesus. Mereka sedang memiliki pandangan yang salah terhadap Yesus. Dan bahkan, benar yang dikatakan oleh Pendeta Matias, mereka sudah lama bersama-sama dengan Yesus, pasti kenal betul dengan suaranya. Tapi alasannya adalah, yang pertama, mereka lupa firman itu yang pertama. Bahkan Roh Nubuat katakan, heran bin ajaib, murid-murid tidak ingat dengan perkataan Yesus. Lupa mereka. Jadi kalau kita lupa, bahkan jadi sulit sudah mengenal. Bisa saja mungkin Pendeta Matias kita bertemu tahun ini, tapi 10 tahun ke depan saya lupa wajahnya Pendeta Matias. Kan sulit juga saya mengenal Pendeta Matias, kan begitu. Jadi itu dia. Faktor yang pertama adalah karena memang mereka sedang pikirannya kacau, mereka tidak percaya firman, dan juga mereka lupa akan firman. Sehingga mata mereka sulit melihat Yesus sesungguhnya. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas respon jawabannya dari materi kita. Kita mau ke Pendeta Pardosi dulu untuk 2 pertanyaan ini, Pendeta. Bagaimana memahami yang pertama adalah makna apa yang mau disampaikan peristiwa Yesus ketemu sama 2 murid dulu dalam perjalanan. Baru dia ketemu sama yang besar itu. Dan yang kedua,
pertanyaan yang tadi Pendeta Matias sampaikan. Baik, terima kasih atas pemaparannya ya, Pendeta Muda Edwin Pasaribu, dan juga salam jumpa kembali kepada para sahabat konsep ya, dan juga yang di Zoom ini ya. Baik, pertanyaan ini menarik ya. Kenapa Yesus menemui yang dua ini ya? Mungkin lebih menarik lagi, kenapa Yesus itu menemui perempuan-perempuan dulu gitu, nggak langsung aja sama murid-murid gitu. Ya kan? Jawabannya sederhana. Murid-muridnya nggak tahu lagi di mana. Ya kan lagi lari semua itu, ketakutan. Dan kalau saudara baca dalam Lukas pasal 24 itu kan mereka memang sedang berkumpul di satu tempat bersembunyi ketakutan, betul nggak? Sementara dua murid ini sedang dalam kebingungan. Mereka itu bukan sedang dalam ketakutan, dalam kebingungan. Ya, kenapa dia bingung? Adalah yang bilang mayatnya hilang, adalah yang bilang bangkit. Bangkit tapi nggak ada orangnya, kan itu kan kebingungan. Saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada orang yang bingung, bukan orang yang takut. Kalau orang bingung, itu ada kabar baiknya. Apa kabar baiknya? Dia pengen tahu, mana ini yang benar ini. Orang bilang katanya hilang. Orang bilang katanya bangkit. Kalau imam-imam kan katakan bahwa itu dicuri kan? Ya kan? Kalau perempuan-perempuan bilang itu bangkit. Jadi mana yang benar? Kalau bangkit kok enggak ada wujudnya. Ya. Sementara murid-murid udah nggak peduli, yang penting selamat kita dari apa? Kejaran apa? Imam-imam. Kenapa? Karena ada berita hoax. Apa berita hoaxnya? Murid-murid mencuri jenazah siapa? Yesus. Kan itu berita hoax. Jadi Tuhan memilih untuk menceritakan kepada para perempuan yang mempunyai ketulusan hati justru datang ke kubur. Ya kan? Yang kedua, kepada yang sedang bingung, mau mencari kebenaran. Terakhir, yang tulus hati dan yang bingung mencari kebenaran menjadi juru kabar kepada yang takut. Ini baru saudara dapatkan malam ini nih. Jadi kepada yang tulus hati diberikan kebenaran, kepada yang bingung dia mendapatkan kebenaran, dan yang tulus hati dan yang bingung ini menceritakan kepada yang takut. Saya mau tanya, siapa yang menceritakan kepada Petrus bahwa Yesus sudah bangkit? Maria, betul. Itu perintah dari malaikat. Siapa yang menceritakan kepada 11 murid yang sedang ketakutan bersembunyi? 2 orang yang sedang bingung. Ya. Dan ini kabar baik ini. Jadi orang yang tulus hati dipakai Tuhan menjelaskan kebenaran kepada orang yang takut. Orang yang bingung mendapatkan kebenaran, kepastian, sehingga dia digunakan Tuhan untuk menjelaskan kepada orang yang takut. Itu penting ini. Jadi jangan pernah takut. Jangan. Kalau saudara takut, saudara terakhir dapat kebenarannya nanti. Terakhir. Ya. Dapat juga, tapi terakhir gitu. Jadi yang tulus hati dulu yang dapat, yang sedang bingung-bingung yang dapat. Ya. Dan ketika 2 orang ini tiba di depan murid-murid, mereka katakan apa? Puji Tuhan, Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan dirinya kepada siapa? Simon, betul? Di situ ada Simon, tapi Simon pun lagi bingung dia. Tuhan sudah menampakkan diri kepada Simon, tapi Simon pun lagi bingung. Inilah karena ketakutan itu. Ya mungkin Simon juga punya dosa yang belum selesai kan tentang menyangkal Yesus 3 kali itu. Jadi dia pun bingung-bingung juga menjalani apanya? Menjalani saya ini diampuni nggak gitu ya. Apa Yesus mau ketemu saya? Padahal sudah ketemu mereka. Nah, pertanyaan yang kedua tentang apa itu Pendeta Muda Alex? Sudah terjawab sebenarnya, Sir, tadi. Oh, kalau sudah terjawab berarti terima kasih lah. Ya, jadi tidak perlu kita jawab lagi kan. Ya, saya kembalikan sama Pendeta Muda Alex. Ya. Terima kasih. Jadi saya pikir pertanyaan saya dan pertanyaan Pendeta Matias di sana sudah terjawab ya. Saya baru juga ini dapat yang baru nih ya. Kemarin diskusi nggak ada ini, jadi muncul lagi nih. Jadi Tuhan melihat dalam konsep ini orang yang tulus, orang yang bingung sama orang yang takut ada di peristiwa ini ya. Jadi jangan sampai kita justru yang jadi yang takut ya, malahan ya. Tapi gambaran ini ada terjadi dalam murid-murid Yesus yang tadi Pendeta Muda Matias sampaikan bahwa sebenarnya harusnya mereka tidak mendapatkan
proses ini karena mereka lebih dekat sama Yesus ya, begitu. Oke, terima kasih Pendeta Pardosi, jawaban yang cukup baik bagi kita dalam memahami konsep perjalanan Yesus ke Emmaus bertemu dengan murid-murid. Baik Pendeta Pasaribu, ada pertanyaan masuk dari chatroom. Kapan mereka mengerti tentang kitab suci yang mereka pelajari itu? Berarti kan tadi Pendeta Pasaribu tadi sampaikan bahwa mereka belum mengerti, ya kan? Mereka belum mengerti firman Tuhan sepenuhnya. Pertanyaannya masuk, kapan mereka mengerti tentang kitab suci itu yang mereka pelajari? Apakah ketika mereka sedang membaca dan belajar Alkitab sesuai dengan ayat 27, atau ketika ia membuka pikiran mereka di ayat 46? Ini saya pikir pertanyaannya bagus ya, mengenai konsep ini. Karena memang dalam satu cerita itu, ketika yang membuka pikiran itu Tuhan ya di sana ya, dibilangnya ya, pada waktu ayat 45 disampaikan. Atau setelah itu beberapa waktu kemudian baru mereka paham sebenarnya ini peristiwa mengenai Yesus yang telah mati itu dan telah bangkit itu dan pergi ke surga. Saya silahkan nanti Pendeta Edwin boleh memberikan jawaban dari ini. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Alexander atas pertanyaannya. Jadi kapan mereka mengenal Yesus? Atau kapan mereka tahu apakah setelah membaca firman itu atau setelah pikiran mereka dibuka oleh Tuhan. Baik. Nah, untuk kedua murid Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus itu, mereka bisa melihat Yesus ketika mereka bersama-sama duduk dan mau makan. Itulah yang pertama. Tetapi kapan mereka mengerti peristiwa itu akan terjadi sesuai dengan firman Allah? Ya, setelah Tuhan membuka pikiran mereka. Di dalam ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mereka tadi dalam perjalanan kedua murid itu tadi sudah dikasih tahu. Tapi kalau kita lihat cerita ini, ketika Yesus hilang dari mereka, apa yang dikatakan di ayat yang ke-32? Dikatakan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ada memang getaran-getaran firman itu kembali kepada mereka. Tapi mereka belum seutuhnya percaya, yakin seutuhnya ketika mereka dalam perjalanan itu. Karena masih apa? Karena masih dibutakan dengan kekecewaan, dibutakan dengan kebingungan tadi yang terjadi kepada kedua murid itu. Tapi ketika Yesus terangkan kepada kedua murid itu, ada getaran, ada satu apa? Ada satu hal yang mengingatkan kembali kepada mereka, sehingga hati mereka berkobar-kobar. Tapi sampai mereka di rumah atau di kampung itu di Emmaus, mereka belum juga kenal. Dan bahkan mereka juga belum paham sesungguhnya apa yang Tuhan maksud bagi mereka. Tapi yang pasti adalah ketika mereka mengizinkan Tuhan, mengundang Tuhan untuk tinggal sementara bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan mengangkat berkat untuk mereka, berdoa untuk mereka. Mata mereka secara jasmani terbuka. Dan yang kedua adalah ketika mereka berkumpul bersama-sama, maka Yesus juga membuka pikiran mereka sehingga mereka dapat mengerti akan firman. Jadi yang pasti adalah setelah Yesus membuka pikiran mereka. Dan ada juga getaran-getaran ketika Yesus juga mengajarkan kepada kedua murid itu dalam perjalanan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya dari Pendeta Pasaribu.
Baik, kira-kira ada lagi yang ingin mau bertanya dari pemateri kita atau jawaban dari pertanyaan yang tadi dari pendeta-pendeta muda yang ada bersama dengan kita saat ini. Kalau saya coba ke Pendeta Matias, kira-kira bagaimana Pendeta Matias mengenai peristiwa ini yang tadi ditanyakan? Kapan mereka mengerti? Kapan mereka mengerti di sana ya? Memahami ayat yang ke-27. Apakah setelah dibuka pikiran mereka? Dibukanya dengan apa? Kan begitu. Apakah Tuhan Yesus langsung bilang, pahamilah, tiba-tiba langsung terbuka. Di sini perlu ada sesuatu ya, perlu ada objek di sana ya, yang mungkin bisa dipahami. Silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih ya. Kalau kita lihat, saya pikir sederhana saja ya. Di 27 mereka baca, nggak paham. Di 45 ya jelas, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Karena kita tahu bersama bahwa firman itu sendiri adalah Yesus Kristus. Itulah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, dan bahkan Yohanes 1 ayat 14, dia berubah menjadi manusia. Jadi wajarlah kalau mereka tidak mengerti, lalu dibuka oleh firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi pahamlah mereka. Jadi itu sama juga mungkin pelajaran juga bagi kita baca Alkitab. Kalau kita baca saja, kita tidak akan paham. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita bisa memahami yang harusnya kita tidak pahami. Jadi sederhana saja ya. Ketika di situ dibilang ia membuka pikiran mereka, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, ya wajar karena yang membuka ini juga adalah firman itu sendiri. Jadi itu yang mungkin saya bisa tanggapi mengenai pertanyaan yang ditanyakan. Terima kasih Pendeta Alex, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta Matias atas respon dari jawaban ini ya. Saya melihat dari pertanyaan ini memang bisa kita lihat dari praktek kita membaca Alkitab ya. Saya begini, saya lebih menjawabnya ke arah prakteknya. Waktu saya pernah baca Alkitab nih ya, saya bersyukur aja karena ada banyak peristiwa yang telah diungkapkan dan kita baca dan kita paham. Saya coba kembali kepada mereka yang hidup di zaman Yesus. Ada mungkin hal-hal yang sulit, sukar dipahami sama murid-murid pada waktu itu. Boleh jadi saya pun mengalami hal itu. Nah, ketika saya baca, saya pun belum 100% ketika sekali baca saya langsung mengerti di sana. Makanya kalau misalkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita butuh referensi yang lain, betul? Kayak butuh SD Bible Commentary, butuh tulisan Ellen White, butuh compare ke Alkitab dengan bahasa yang aslinya dan lain sebagainya. Nah, mereka tuh belum ada dulu, saudara. Kan begitu, benar nggak? Nah, tetapi sepintar apapun kita mengcompare dengan referensi yang ada, boleh jadi itu membantu. Tetapi yang paling membantu dari itu semua adalah kuasa Roh Kudus yang menyanggupkan kita. Berulang kali, sama seperti halnya begini, saudara. Saya memahami bagaimana banyak orang yang salah menginterpretasikan Alkitab. Karena dia tidak dituntun oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Berusaha dengan kemampuan intelektualnya memahami konsep itu. Sehingga dengan kata lain, akhirnya mereka gagal. Nah, bagi saya pelajaran ini itu bisa masuk kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, atau sebagai guru-guru pelajaran sekolah Sabat, atau sebagai guru-guru yang mengajarkan sekolah anak-anak PowerPoint ya, yang ditugaskan oleh pendeta di mana kita bergereja di sana. Inilah kegagalan kita. Sehingga apapun itu, marilah kita sekarang memahami sebuah konsep minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Supaya tepatlah Alkitab itu diberikan, bukan hasil daripada interpretasi kita yang diberikan di sana. Tetapi hasil daripada interpretasi Alkitablah yang kita sampaikan di sana. Sehingga itu bisa dipahami oleh mereka yang baca. Biarlah Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri di sana. Nah, dalam poin ini saya lihatnya para murid ini berusaha menginterpretasikan, makanya gagal-gagal terus kan di sana begitu. Sehingga butuh Yesus yang tadi disampaikan oleh Pendeta Muda Matias di sana. Ya mungkin itu sedikit yang saya bisa
berikan jawaban dari pertanyaan ini. Kalau ada jawaban pertanyaan-pertanyaan yang lain, silahkan dari pendeta-pendeta muda, atau saya kasih kesempatan sama Bapak Hutahuruk, mungkin mau menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Oke, selamat malam buat kita semua. Selamat malam, Pak. Mungkin sebelum saya bertanya, boleh sedikit menambahkan tadi mengenai peristiwa bagaimana kedua murid yang kebingungan. Kalau dilihat dari murid itu, mungkin itu seandainya kita di posisi kita harus pada saat kita bingung harus lebih banyak waktu kita datang kepada Yesus. Ya, artinya boleh saja pendapat ini, pendapat itu, tapi harus kembali lagi kepada Yesus. Yang berikutnya saya mungkin melihat tadi ada pertanyaan, kapan mereka sadar? Mereka sadar pada saat mereka mengundang Yesus makan. Jadi kita harus, seandainya mereka berpisah di tengah jalan, tidak mengundang sampai ke rumah, maka mereka akan terus bingung. Jadi kita di dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam kebingungan kita harus undang Yesus. Undang kemana? Ke rumah kita. Artinya ke rumah kita, di rumah kita juga harus ada Yesus. Di hati kita juga ada Yesus. Tadi sudah dibahas tadi, yang pertama ketulusan hati itu tadi kan. Jadi saya berpikir mereka baru mengerti setelah di rumah. Di jalan tadi masih bingung mereka. Tapi setelah diundang Yesus makan, diundang ke rumah, dan Yesus mereka melihat, dan mereka makin dekat kepada Yesus, maka hati mereka terbuka tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Itu mungkin tambahan. Pertanyaannya, bagaimana kalau sampai, ini mungkin masalah besar bagi kita, kalau sampai ada hamba Tuhan yang gila, atau ada hamba Tuhan dikatakan pendeta gila, atau ada hamba Tuhan yang mungkin dikatakan suka berantem, ada yang saya tahu berkelahi, mungkin gara-gara mencatur. Ada juga hamba Tuhan takut karena diutus ke satu tempat yang mungkin dia jauh atau asing, bahwa mungkin belum ada orang Kristen di sana. Bagaimana cara, artinya organisasi atau cara kita mengatasi orang-orang seperti itu? Itu pertanyaan saya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Hutahuruk atas tambahannya. Saya sangat senang sekali tadi ada pelajaran penting yang tadi disampaikan ya. Undang Yesus sampai ke rumahmu. Undang Yesus sampai ke hatimu. Wah, ini luar biasa sekali ya. Dalam perjalanan mereka nggak paham, tapi sampai di rumah baru mereka paham ya. Ini penting ya, tambahan yang cukup baik dari Pak Hutahuruk. Terima kasih. Kira-kira untuk pertanyaan ini saya langsungkan saja ke Pendeta Pasaribu untuk menjawabnya. Saya pikir sudah paham ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Hutahuruk. Pertanyaannya berat ini. Bagaimana caranya supaya ya kita bukan hanya Tuhan, semua kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, untuk menghilangkan rasa marah, kecewa, dan bahkan menolak kalau kita disuruh ke apa? Disuruh melayani ke tempat-tempat yang susah. Bagaimana caranya? Ya harus ada dulu roh itu di dalam diri kita. Roh itu di dalam hidup kita. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus sama dengan kita, memiliki latar belakang yang sama. Contoh Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan bahkan ketika dia diampuni oleh Tuhan, ketika dia merasakan kasih daripada Tuhan itu, dia mau rela mati, disalibkan terbalik, sama seperti Yesus. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalahkan penggodaan-penggodaan itu? Kita yang suka marah, kita yang suka kecewa, kita yang tidak mau melayani ke tempat yang susah, miliki dulu kasih Yesus itu. Mengerti dulu, pahami dulu kasih itu. Bertemulah dengan Yesus secara pribadi. Itu yang perlu. Jangan sampai kita memiliki pandangan yang lain terhadap Yesus. Tadi seperti Paulus, ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, pandangannya berubah. Dia mau melayani Tuhan, dan bahkan imannya juga berubah kepada Yesus. Itu mungkin dari saya, Pak. Mungkin dari teman-teman atau bahkan nanti Sir Pardusi
Baik, terima kasih. Saya mau dengarkan dulu suara dari Bapak Pendeta Jimmy Huta Barat. Baik, terima Pertanyaan dari kasih. Bapak Huta Barat. Jadi memang penting sekali untuk memiliki hubungan pribadi dengan Yesus ya. Di dua orang yang sedang perjalanan ke Emmaus ini, mereka mengalami sendiri pengalaman berjalan, tinggal, makan, bercerita dengan Yesus itu. Ya. Jadi kalau kita sebagai umat-umat Tuhan yang akan melayani, ya pastikan kita dulu sudah duduk, makan, tinggal, berbicara, belajar langsung dengan Sang Guru Agung Yesus itu sendiri. Kalau tidak kita melakukan itu ketika kita akan melayani, inilah nanti akan terjadi kekecewaan ya. Ada sedikit tantangan, udahlah ini dulu yang kubuat, nantilah itu tentang penginjilan pelayanan ya. Ada di pinggir jalan catur dulu dimainkan. Banyak seperti itu orang. Ya, pas ya seperti Pak Utauro sampaikan tadi ya. Ada hiburan-hiburan di sana itu yang dilakukan ya. Tidak lagi fokus untuk apa? Melayani. Nah, ini terjadi dengan hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang, bahkan juga umat-umat Tuhan ya, tidak fokus lagi tujuan kita sebagai orang-orang yang menjalankan pekabaran 3 malaikat itu ya. Jadi pastikan kita sudah hidup bersama dengan Yesus di dalam pribadi-pribadi kita masing-masing, supaya kita tidak mau untuk menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Justru kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Hutauruk ini jawabannya itu harusnya praktikal juga ya. Pertanyaannya kalau bagaimana ini kan harus ada yang dilakukan. Bagaimana kalau ada hamba-hamba Tuhan seperti begini ya, tidak memahami ketika ditempatkan ke satu tempat, menolak ataupun dia punya sifat-sifat yang seharusnya tidak memperlihatkan model sifatnya yang bukan seorang yang diutus di sana. Saya pernah dengar statement dari Pendeta Pardosi ini, Pak. Pola ini yang juga harusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam kategori ini murid-murid ya, yang tadi kita sampaikan, kita pun merasa bahwa kita pun diutus Tuhan untuk menjadi seorang gembala yang memimpin domba-domba kita. Nah, pola ini yang nantinya Roh Kudus yang akan juga mengeliminasi. Kenapa? Karena pekerjaan saya ini kudus, Pak Hutauruk. Pekerjaan saya ini kudus. Kalau saya mencemarkan pekerjaan saya dengan tidak kudus, maka bukan orang yang mengeluarkan saya, tapi Tuhan yang mengeluarkan saya. Konsep memahaminya adalah saya ini tidak mau bermain-main dengan kekudusan jika saya paham di sana. Tapi kalau kita mencemarkan panggilan kekudusan ini, maka bukan orang yang paling penting yang bisa mengeluarkan, tapi Tuhan sendiri yang mengeluarkan. Kalaupun dia tetap ada di dalam panggilan ini ya, dialah yang berusaha memanggil dirinya sendiri dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kan begitu. Nah, hal ini makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan tadi poinnya. Saya perlu ada kuasa Roh Kudus Tuhan di sana. Saya pernah punya kegagalan pada waktu menjelaskan, memahami satu konsep dan saya ajarkan ke jemaat nggak ngerti. Ya maklumlah karena masih pendeta muda, terbatas. Saya berdoa, Tuhan, bukakan apa yang dimaksud ini. Saya butuh waktu di sana 2 minggu, Pak Hutauruk. Saya berdoa, Tuhan, apa jawaban ini? Saya minta sama Tuhan, saya baca Alkitab. Saya minta lagi sama Tuhan, saya baca Alkitab. Akhirnya, dia paham apa yang saya jelaskan. Ini saya memahami konsepnya seperti itu. Jadi, kalau tanyanya bagaimana, begitulah jawaban yang saya bisa sampaikan kepada Pak Hutauruk ya. Terima kasih. Mungkin Pendeta Pardosi ya mau menyampaikan jawaban dari pertanyaan Pak Hutauruk. Pak Hutauruk mungkin boleh mengulanginya lagi supaya Pendeta Pardosi lebih bisa menangkap pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Oke.
seharusnya kan pendeta harus jadi model kayak gitulah ya. Tapi kalau sampai ada pendeta yang saya katakan ada mungkin di Jawa Timur, katakan pendeta itu gila. Ada juga mungkin yang saya tahu pendeta itu suka berkelahi, bahkan bernegara catur. Ada juga dikirimkan ke satu kota yang mungkin bagi dia asing atau mungkin tidak ada umat Tuhan di sana, atau sedikit takut. Bagaimana dia artinya sebagai hamba Tuhan kok takut? Bukankah itu harusnya dia siap ditempatkan di mana saja? Kira-kira gitu. Mungkin Pak Pendeta Pardoy sudah ngerti. Baik. Ini menarik ini pertanyaan Bapak Utauruk ini ya. Jadi saya tidak mau masuk dalam sisi penghakiman, tapi saya mau masuk dalam sisi begini, Pak. Ketika seseorang itu belum ketemu dia kepada titik yang namanya panggilan, maka dia akan tetap bingung dengan panggilannya. Dan kadang-kadang sudah melayani 20 tahun pun dia belum ketemu sama titik panggilan itu. Karena boleh saja dia sedang memanggil dirinya sendiri. Dalam Alkitab ada 2 kasus, Pak, di mana orang bermain-main dengan pekerjaan kudus. Yang pertama adalah anak-anak Harun. Siapa itu anak-anak Harun? Nadab dan apa? Abihu ya. Betul ya? Yang kedua, kelompok anak-anak Imam Eli, Pak. Hofni dan Pinehas. Ini juga bermain-main, Pak. Dan Tuhan akan menjaga pekerjaan ini supaya tidak dicemari dengan orang-orang seperti ini. Pekerjaan mereka tidak akan maju, Pak. Boleh saja justru jadi benalu, Pak. Kenapa? Karena tiap tanggal 25 dia akan semangat. Dan lewat tanggal 25, dia akan lupa bahwa dia seorang pendeta. Dan itu bisa dilihat dari pekerjaan, jumlah melawatnya, jumlah kabar Injilnya, bagaimana gereja yang digembalakan itu bertumbuh atau tidak. Itu bisa dilihat secara kasat mata. Dan itu sebenarnya sebagai sebuah warning kepada pimpinan bahwa ini ada masalah dengan saudara ini. Masalahnya di mana? Dia belum ketemu dengan titik panggilan. Maksudnya Pendeta Pardosi, titik panggilan ini apa sih? Kan gitu ya. Itulah pengalaman siapa? Musa. Itulah pengalaman Paulus. Ya. Ada Pak pergumulan Pak. Dan Musa itu ketemunya di depan semak belukar itu. Ya. Di depan semak belukar itu pun masih ada pergumulan. Ya. Dan akhirnya dia Pak, menyerah. Dan dampak dari penyerahan yang total itu Pak, Musa ini siap mati bagi bangsanya. Betul ya? Paulus pun demikian. Ketika dia ketemu dengan titik pertemuan dengan panggilan itu, perjalanan ke Damaskus itu, dia pun rela mati Pak demi panggilan itu. Jadi kalau ada pendeta umpamanya menolak ditempatkan oleh daerah padahal masih di Pulau Jawa, ini merupakan kebingungan di antara kebingungan yang paling membingungkan. Di tengah-tengah kebingungan ini Pak. Orang masih di Pulau Jawa kok. Kecuali umpamanya ke pulau-pulau yang lain mungkin mulai berpikir, ini di Pulau Jawa Pak. Gaji kan sama aja. Ya, sama aja kan gaji mau di selama itu di dalam satu daerah kan gajinya sama. Nah, jadi intinya hanya itu Pak. Kalau saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat konsep sih, kalau Anda belum ketemu dengan titik panggilan Tuhan itu, memang Anda akan terus begini-begini. Tapi kalau Anda sudah ketemu, maka lihatlah Musa, lihatlah Paulus. Ya. Mereka siap sampai akhir mati bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Itulah closing statement saya ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Pardosi yang sekaligus closing statement dan menjawab pertanyaan dari Bapak Utauruk. Saya pikir sudah cukup jelas mengenai pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab pada malam hari ini. Baik, sekarang kita tak terasa sudah di penghujung acara. Saya minta pemateri kita untuk boleh membuat closing statement dari materi kita pada malam hari.
Baik, terima kasih Pendeta Alex. Jadi ketika kita mau mengenal Yesus lebih jauh dari dalam kehidupan kita, kita perlu bertemu secara pribadi. Lewat membaca Alkitab, merenungkan firman itu, dan kita buang jauh-jauh kekecewaan kita buang jauh-jauh amarah kita buang jauh-jauh kebencian kita buang jauh-jauh juga pandangan kita yang salah, agar kebenaran itu masuk lebih dalam lagi dalam diri kita. Maka lewat itu kita bisa hidup benar dan bisa mengenal Yesus lebih dekat karena kita bertemu langsung dengan Yesus. Inilah yang menjadi closing statement saya pada malam hari. Tuhan berkati kita. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edwin Pasaribu yang telah boleh menyampaikan closing statement-nya dan menyampaikan materi yang cukup baik. Saya berpikir kita semua mendapatkan sesuatu yang baru pada malam hari ini, di mana peristiwa mengenai perjalanan kedua murid menuju Emmaus, ada pertemuan yang indah di sana dan ada pelajaran penting yang di sana. Yang saya ingat adalah pelajari firman Tuhan supaya kita tidak gagal paham apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Dan tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang difirmankan. Baik, terima kasih juga untuk seluruh pendeta-pendeta muda yang sudah boleh berkesempatan hadir pada malam hari ini, dan juga Bapak Uta Huruk yang selalu setia juga boleh menemani kami, dan juga boleh memberikan tambahan dan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan juga bersama dengan kami juga Saudari Vivi Evangeline yang juga boleh bersama-sama dengan kita. Kita rindu kita boleh bertemu lagi di Senin yang akan datang. Sudah barang tentu di jam yang sama, di channel yang sama, dan kita bersyukur untuk boleh belajar Alkitab. Saya pikir kita boleh sama-sama belajar sudah kurang lebih 1 tahun ini, Pak Utauruk, kita belajar. Saya sangat senang selalu boleh didampingi oleh hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang selalu dengan setianya beliau masih di jalan, tapi masih berkomitmen untuk boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu menjadi satu sukacita juga buat kita yang boleh hadir pada malam hari ini. Baik, untuk Senin yang akan datang kita akan mendengarkan pemateri dari hamba Tuhan Pendeta Muda Marupapa Sitorus, ya, yang kita akan boleh dengarkan Senin yang akan datang, dan ditutup dengan buku Lukas yang terakhir, ya. Dalam tema kita membahas buku Lukas, kita telah selesai dalam bulan ini, dan pada Senin yang akan datang itulah terakhir membahas buku Lukas dan isu-isunya di sana. Saya pikir demikian acara kita pada malam hari ini. Saya rindu kita boleh bergabung di waktu yang akan datang, dan kiranya Tuhan memberkati kita untuk boleh tetap belajar di dalam firman Tuhan. Saya meminta waktu yang indah ini memberikan kepada Bapak Huta Huruk boleh menutup kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih Tuhan pertemukan kami melalui virtual Zoom pada malam hari ini. Walaupun kami berjauhan, hati kami satu sama lain dekat, dan kami dipersatukan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami pelajari setiap hari Senin malam, kiranya dapat menguatkan kami khususnya di zaman pandemi. Terima kasih atas kesempatan kami dapat bergabung dan belajar firman Tuhan, dan kami selalu mendapatkan sesuatu yang baru, khususnya pada malam hari ini, agar kami dapat memperbaharui janji kami kepada Tuhan, untuk kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, mengundang Yesus di dalam setiap kegiatan kami, dan agar kami juga siap melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami akan menjadi alat Tuhan, dan kami juga akan dipakai untuk membawa jiwa-jiwa dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ampuni dosa kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengarkan malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Terima kasih untuk Pak Uta Huruk yang telah menutupnya dengan doa. Baik, saudara, demikianlah rangkaian acara kita dalam diskusi Alkitab kita pada malam hari ini bersama dengan konsep jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan saya ingatkan kembali, jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan pola hidup sehat.
Tuhan memberkati kita semua. Dadah.